Selamat sore. Sore ini di sini agak mendung, suasananya kurang happy ya. Ya tahu sendiri kalau mendung kan. Beda kalau suasananya cerah, matahari kelihatan, apalagi kalau sore-sore. Sunsetnya itu loh, yang warna warna oranye keperak-perakan gitu kan. Orang yang suka pemandangan itu selalu menunggu momen-momen saat matahari itu terbenam, istilahnya sunset gitu. Kemudian difoto gitu. Di sini sore ini tidak ada sunset karena cuacanya mendung. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 16 bulan Juli tahun 2022. 2 hari lagi saya ulang tahun ya. Hari Senin, besok Minggu, lusa 18 Juli, ulang tahun yang ke-33. Tapi pada kesempatan ini saya bukan membahas tentang anniversary yang akan saya rayakan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang konsep berbagi ditinjau dari segi Alkitab. Berbagi secara Alkitab. Berbagi itu ya memberi, bersedekah, berderma, membantu. Saya istilahkan satu kata, berbagi, atau bahasa Inggrisnya share. Ini ada beberapa kitab kutipan dari beberapa pasal dari kitab-kitab yang saya ambil dari surat Paulus, dari kitab Perjanjian Lama, dari surat Yakobus, dari Injil Matius. Kalau dari surat Paulus, saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Oh ya, saya juga mengutip dari surat Yohanes. Oke, langsung saja kita baca. Filipi pasal 4 ayat 5. Filipi 4:5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sering kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kalau dilihat orang, akan menjadi sesuatu yang sifatnya kontroversial, menimbulkan pro dan kontra, karena di antara mata yang melihat, mereka punya hati yang berbeda-beda. Mereka punya tipe pola pikir yang berbeda-beda. Ada pemikir kerdil, pemikir besar, dan sebagainya. Kalau seorang pemikir besar itu kan selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif.
Kebalikannya, pemikir kerdil atau dwarf thinker selalu yang negatif, selalu melihat kekurangan orang. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, jika disaksikan oleh seorang dwarf thinker atau seorang DT, mereka akan menganggap kita itu pencitraan, cari muka, menonjolkan diri, minta dipuji. Tapi kalau dilihat oleh orang yang seorang pemikir besar, itu akan menjadi inspirasi buat dia untuk melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan juga. Oke, terkait yang ini saya ingin mengutip kitab Sirak pasal 21 ayat 15. Di sana disebutkan, jika sebuah perkataan yang bijak didengar orang yang berpengetahuan, niscaya dipujinya. Dan suatu perkataan lain ditambah olehnya. Sebaliknya, jika didengar orang yang kurang berpikir, maka ia akan merasa segan terhadapnya dan membuangnya ke belakang. Kemudian kitab Amsal pasal 19 ayat 27 dan kitab Kebijaksanaan ayat 1, kitab Kebijaksanaan pasal 1 ayat 4. Di dalam melakukan kebaikan, dalam konteks kali ini yaitu membantu orang, kita juga punya keterbatasan. Kita juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Maka dari itu saya ingin mengutip kitab Sirak pasal 29 ayat 20. Di sana disebutkan, tolonglah sesamamu sesuai dengan kemampuanmu, tapi hendaklah waspada supaya jangan sampai terjatuh. Saya itu kalau lihat video di YouTube, lihat orang-orang kaya, artis bagi-bagi rezeki, entah itu kasih duit, kasih HP, kasih barang ke orang, saya itu terharu. Saya juga ingin jauh di dalam lubuk hati, seandainya, saya suka berandai-andai, seandainya, itu salah satu spekulasi saya begini, seandainya saya juga diberi kemampuan atau punya kemampuan untuk bisa melakukan hal yang sama, mungkin saya akan merasakan hidup ini lebih berarti. Karena katanya sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi kita juga terbentur dengan keperluan kita sendiri, dengan keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, dalam hal ini menolong. Kata-kata orang bijak bilang, mustahil kita dapat membahagiakan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri.
Ya memang begitu. Syarat untuk bisa berbagi kan kita harus punya kelebihan. Kalau kita tidak punya kelebihan, tidak punya lebih, hanya cukup, apa yang bisa kita bagi untuk kita aja pas. Jadi kita untuk bisa berbagi, kita harus punya sesuatu yang lebih dari cukup. Apapun itu, entah barang, entah apalah, pokoknya yang ingin kita bagikan gitu. Sama, untuk bisa menghibur orang kita juga harus cukup cukup hati kita ini. Kan tidak mungkin kita dalam keadaan sedih bisa membuat orang tertawa. Kalaupun bisa, itu tidak bermanfaat untuk apa-apa untuk kita. Nyatanya kita walaupun bisa membuat orang tertawa, kitanya masih merasa sedih. Nah, cara untuk berbagi yang baik itu kita harus punya lebih dari cukup, sehingga kita bisa membagikan yang lebih tadi kepada orang lain. Apapun itu yang ingin kita bagikan, entah kasih, kebaikan, barang, terutama barang, yang mana kalau kita membahas barang ini identik dengan uang. Kalau kita kaya, punya uang banyak, kita punya banyak kesempatan untuk bisa membantu orang. Tapi kalau kita punya cuma cukup atau pas untuk diri sendiri atau bahkan kurang, kita untuk membantu diri sendiri saja syukur-syukur cukup gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada istilah baru untuk nama kitab ini ya. Soalnya saya ini membacanya di aplikasi Alkitab online ya. Aplikasi apa? Android. Kitab suara itu. Ini nama kitabnya Psalm, PSALMS. Tapi ketika saya bandingkan dengan kitab konvensional saya ini, Alkitab konvensional saya ini, rupanya itu nama lain untuk kitab Mazmur ya. Oke, saya sebut aja kitab Mazmur ya, walaupun di sini namanya PSALMS. Mungkin maksudnya itu peraturan Salomo mungkin ya, atau apa gitu. Oke, kitab Mazmur pasal 49 ayat 21 disebutkan di sana begini: manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya ulangi, Mazmur 49:21 atau terjemahan lamanya Mazmur 49:20 bunyinya begini: manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mendengar kalimat terakhir ini ya, ada kata hewan yang dibinasakan, saya jadi kepikiran ketika dulu tahun berapa gitu ada penyakit hewan ya, penyakit ayam, dimana di tempat saya itu ayam pada mati semua. Habis 1 ekor, besok mati 1 ekor, mati semua. Kalau saya tidak salah nama penyakitnya dulu itu flu burung ya.
sehingga oleh pemerintah berlakukan kebijakan peternak ayam itu ya, ayamnya dikumpulkan terus dibakar, dimusnahkan gitu. Itu maksudnya untuk memutuskan mata rantai infeksi virus flu burung itu tadi, mungkin infeksi pula, maksudnya penularan ya, untuk memutuskan mata rantai penularan virus flu burung itu. Makanya dikumpulkan sama pemerintah, mengukuhkan gitu, namanya juga peternak, dikumpulkan terus dibakar. Saya jadi sayang sekali kan, seandainya ayam yang dibakar itu tidak ada virusnya, mungkin ya tidak mampu juga sih, satu ekor aja tidak mampu kita habiskan. Maksudnya berapa puluh orang bisa makan lauk itu kan, gratis seandainya dikasih. Tapi kan tidak mungkin itu ayam yang ada penyakitnya, ada virus flu burungnya. Juga itu tidak hanya ayam yang ada penyakit sampar kayak gitu, penyakit sampar kalau tidak salah istilahnya itu untuk ayam, untuk hewan. Anjing juga ada rabies ya, ada penyakit rabies untuk anjing, yang mana ciri-ciri penyakit rabies itu dia tidak mungkin bisa sembuh. Kalau sudah kena pasti mati. Dan tidak bagusnya penyakit rabies ini, anjing yang udah kena rabies itu selalu mencari korban. Dia itu gigit anjing yang satu yang sehat, terus anjing yang sehat kena juga, akhirnya mati juga. Ciri-ciri penyakit anjing yang kena rabies itu, pertama, dia itu takut air. Dia itu takut air. Kemudian kalau ada lihat malam hari ya, kalau ada lihat cahaya atau senter atau apa gitu, dikejar. Berarti bilang fobia sama cahaya ataupun apa gitu. Intinya kalau ada cahaya, kalau malam dikejar. Itu yang saya tahu, ada dua. Dia itu takut air sama merasa tertantang kalau lihat cahaya. Jadi kalau kita ketemu sama anjing rabies, kalau kita dikejar, kebetulan kita di situ ada air, kita siram aja pakai air gitu. Terus kalau malam-malam, kalau bisa senternya dibuang gitu, nanti kan dikejarnya senter itu. Dan juga ya, satu ciri-ciri penyakit rabies itu, dia kalau lihat sesuatu yang bergerak dikejar kemudian diterkam. Jadi kita kalau ketemu anjing yang rabies, kita jangan lari, kalau lari makin dikejar gitu. Ya kalau malam hari senternya dibuang, ataupun kalau bawa air disiram. Ya gimana ya, kalau mampu lari sih larilah kalau siang. Karena kalau dari gigit anjing rabies itu pasti masuk rumah sakit kita, harus dilakukan perawatan. Oke, lalu bahas tentang penyakit sampar ya, rabies, flu burung. Soalnya di sini ada kata-kata hewan yang dibinasakan. Di sini diumpamakan ya sama firman Tuhan antara manusia yang berkelimpahan, yang sukses, yang berkecukupan, yang kaya raya, tapi apatis sama lingkungan, sama penderitaan sesama. Itu disamakan dengan itu tadi, anjing yang kena rabies atau hewan yang kena flu burung yang harus dibinasakan. Padahal tujuan orang sukses, tujuan orang memiliki sesuatu itu kan supaya dia itu pertama ya,
keinginannya terpenuhi. Jadi apa yang diimpikan selama ini dapat dia rasakan. Yang kedua, secara sadar ataupun tidak, status sosial dia itu meningkat. Dia dihargai, dihormati sebagai orang yang terkemuka di tempat tinggalnya. Intinya dia dihargai dan dihormati. Tapi kalau Alkitab sudah bilang mereka yang kaya raya, yang sukses, tapi apatis sama lingkungan, itu disamakan dengan hewan yang kena sampar, yang harus dibinasakan. Otomatis mereka itu tidak bahagia dong, karena jelas dari segi firman Tuhan mereka itu tidak bisa dibenarkan. Padahal tujuan orang sukses berhasil itu kan kebahagiaan, biar hidupnya lebih bahagia dari sebelumnya gitu. Mungkin saya harus mengutip kitab Sirak pasal 13 ayat 24 ya. Kitab Sirak pasal 13 ayat 24. Sirak 13:24 bunyinya begini. Kekayaan adalah baik kalau tiada dosa sertanya. Tetapi kemiskinan adalah buruk menurut anggapan kaum fasik. Saya jadi teringat iklan di Radio Republik Indonesia Pontianak sekitar tahun 2015. Di tahun-tahun itu saya tuh sangat sangat terobsesi sekali untuk mendengar radio ya. Tidak boleh tidak dengar radio gitu saat itu. Dan yang saya sukai itu salah satunya RRI Pontianak. Di sana waktu itu sering diputar iklan tentang, intinya iklan itu memberi semangat kepada orang yang tidak semangat untuk lebih giat bekerja begitu. Tapi yang menjadi iklan itu tidak enak didengar karena bertentangan dengan Alkitab ya, bertentangan dengan Sirak 13:24 ini. Karena di sana ada kata-kata bilang miskin kok bangga lele. Nah itu. Di sana kan dikisahkan di iklan itu ada temannya lagi tidur. Terus dibangunin. Terus sama temannya yang dibangunin tadi bilang gini, intinya dia bilang hidup kayak gini ya yang nikmat gitu kan, tidak dikejar-kejar waktu gitu, tidak ada tuntutan apa-apa gitu, tidak ada beban gitu. Terus sama orang yang bangunin tadi, orang yang membangunkan temannya tadi itu bilang miskin kok bangga gitu. Saya menilai iklan itu pasti yang bikin itu kalau bukan orang Kristen, kalaupun dia orang Kristen pasti dia itu orang Kristen duniawi. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Dan kemungkinan besar sepertinya yang bikin iklan itu yang non-Kristen, orang yang tidak percaya ya, orang yang tidak beriman kepada Yesus. Itulah. Karena jelas di Sirak 13:24 di sana disebutkan kemiskinan adalah buruk menurut anggapan kaum fasik. Saya bukan bilang orang Kristen itu bangga dengan kemiskinan ya. Tapi ya kemiskinan itu tidak buruk
dan juga bukan niat orang, bukan keinginan orang untuk terlahir sebagai orang miskin. Kalau mau ditanya pas dilahirkan, orang tuh tidak ada yang mau terlahir sebagai orang miskin. Kalau bisa kita lahir tuh sebagai orang yang kaya. Begitu lahir langsung ada segalanya. Punya kendaraan, punya rumah, segalanya lah. Tapi kan kita tidak bisa memilih akan dilahirkan dalam kondisi yang seperti apa, dilahirkan oleh siapa, dilahirkan dalam keadaan bagaimana, di mana. Sangat hebat sekali orang yang terlahir dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang memprihatinkan. Tapi kemudian seiring berjalan waktu, karena usaha, ikhtiar dan sebagainya, dia bisa melebihi posisi orang yang tadinya lahir dalam keadaan yang notabene berkecukupan. Tapi itu kalau dihitung, bisa dihitung ya, mungkin 1 dalam 1000. Dalam kesempatan ini yang kita bahas itu orang rata-rata, orang kebanyakan, rata-rata itu ya, maksudnya seperti kita inilah realitasnya gitu, faktanya, kenyataan yang ada gitu. Jadi kalau kita ya secara tidak langsung sih kita sering juga menjadi orang fasik, yang menjadi ada di dalam kumpulan kaum fasik. Sering ketika kita pergi ke pasar atau ke tempat keramaian, kita pakai baju yang itu aja, yang modelnya tidak update kekinian, model jadul, ataupun pakai sendal yang tidak mahal atau sepatu yang koyak-koyak. Kita kan gengs, secara sadar ataupun tidak, kita tuh merasa risih, tidak percaya diri, minder gitu, karena kita ketemu sama orang yang beraneka ragam. Ada yang pakai mungkin sepatu yang harganya 1 juta, HP yang harganya 10 juta, pakai mobil, sementara kita cuma pakai motor buruk ataupun motor pinjaman, motor orang tua begitu. Pada saat itu secara tidak langsung kita juga termasuk kaum fasik, karena kita malu dalam kondisi kemiskinan kita. Kan saya ulangi, Sirak 13:24, kemiskinan adalah buruk menurut anggapan kaum fasik. Kekayaan adalah baik kalau tiada dosa sertanya. Bukan berarti orang kaya itu pasti masuk neraka, belum tentu juga. Oke lah, yang itu malas saya mau bahas. Orang kaya ya kaya lah, terserah. Yang penting kaya yang tiada dosa, sejalan dengan Sirak 13:24 ini. Oke, kita lanjut. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 17 dan 18. Banyak orang yang suka mencari perhatian, biar dianggap baik, biar dianggap seolah-olah perhatian. Sedemikian sehingga menjadi seorang penjilat. Kelihatan manis bibirnya, padahal biasanya ada udang di sebalik batu sih. Orang kan gitu, kalau ada maunya, waduh, ucapannya disanjung-sanjungnya kita seperti intinya seperti dia tuh ada di pihak kita gitu. Ada orang yang menyerang kita seperti dia membela kita. Itu bagus lah, karena dia langsung melalui tindakan. Yang tidak bagus itu biasanya hanya melalui omongan, baik sama orang hanya di omongan tok, seperti di surat Yohanes yang pertama pasal 3 ini ayat 17 dan 18 kan. Omongan tok. Saya jadi ingat kata-kata bijak bilang begini, hanya tindakan yang dapat memberi kekuatan. Kemudian kitab Amsal pasal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka memberi kekurangan saja. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya, seharusnya kita berbuat baik itu ya dari hati lah. Ya, karena di ayat 17 itu jelas disebut kata pintu hati. Kebaikan kita itu ya harusnya niatnya itu dari hati yang tulus, bukan ada udang di sebalik batu, pengen dibilang seorang yang dermawan, pengen demi konten biar channel YouTube-nya dimonetisasi. Orang sekarang kan gitu, bantu orang dibikin video, ngasih duit ke orang dibikin video, otomatis orang kan suka nonton, apalagi hal-hal yang bagus begitu kan. Orang hal-hal yang yang sifatnya sensasi aja orang suka, apalagi yang kebaikan kayak gitu. Maksudnya ya kalau sekedar ngasih duit, apalagi ada yang namanya ada polisi ya, saya enggak mau sebut nama lah. Dia itu kegiatannya ada orang-orang yang istilahnya ODGJ, orang yang mengalami gangguan mental itu di pasar atau di mana gitu, dimandikan, dikasih baju, dipakaikan baju bagus, terus dibawa untuk dibawa ke rumah sakit, berobat gitu, untuk berobat. Yang saya kurang setuju itu pas dimandikan rambutnya harus dipotong, kan kasihan, siapa tahu dia itu memang stylenya pengen manjangin rambut, kenapa harus dipotong? Apalagi yang saya lihat ada video wanita, ibu-ibu atau wanita lah, rambutnya dipotong, digundulin. Seharusnya kan dibawa ke salon atau dikeramas gitulah. Dan juga
Nggak perlu lah di video yang kayak gitu. Masa mandikan orang pun di video, dibikin videonya. Mungkin maksudnya biar orang percaya mungkin ya. Ya kalau yang namanya hal kebaikan ya pasti orang percaya lah. Nggak perlu lah dibikin video. Saya malah berpikiran negatif. Kalau di video kan mungkin biar durasinya itu loh, durasi videonya itu kan syarat dari YouTube kan kaitannya harus jam tayang gitu. Kalau makin lama video, makin misalnya videonya 1 jam ditonton orang sekian ribu, kan berapa dapatnya gitu dari YouTube. Itu pikiran negatif saya malah ke situ. Ya secara tidak langsung saya termasuk pemikir kerdil ya, menilai segala sesuatu dari sisi negatif. Ya intinya begitulah. Kalau kebaikan itu kita nggak perlu khawatir lah orang mau percaya atau tidak percaya gitu. Kalau memang niat dari hati kita ingin melakukan hal yang baik, itu kan urusan hati kita dengan yang di atas, ya kan? Kalau niatnya dari hati kan begitu. Tapi kalau niatnya pengen dipuji, pengen dibilang dermawan, atau ada motif komersil, ada motif untuk laba, kan ada badan usaha yang nirlaba seperti koperasi, itu kan tidak mencari keuntungan. Nah di sini saya pakai istilah kebaikan yang bermotif laba gitu. Kalau kebaikannya bermotif laba, itu tadi mandikan orang pun di videoin biar durasinya lama gitu kan, orang nonton kan jadi jam tayangnya itu makin bertambah-tambah, dapat dari YouTube pun banyak. Ataupun kalau ngasih ke orang itu tunggu waktu ada orang ramai gitu kan, misalnya ada hajatan, yang biasanya ndak pernah berderma atau ngasih ke orang, tiba-tiba tumben gitu kan, panggil, kebetulan ada ramai orang kan, Sianu ini kamu ke warung sana belikan rokok gitu untuk kita di sini. Ndak enak sekali ya kelihatannya ya, ingin mendapat apresiasi dengan cara yang seperti itu gitu. Setahu saya apresiasi dari sesama itu sifatnya sukarela, tidak perlu diminta-minta. Kalau gitu kan cara tidak langsung itu mengemis apresiasi dari sesama. Intinya kalau ingin melakukan sesuatu yang baik, niatkan dari hati dan berharaplah serahkanlah setelah melakukan, serahkanlah apa yang telah dilakukan kepada yang di atas. Karena di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17 juga di sana jelas, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Meskipun kita berbuat baik itu jangan mengharapkan apa-apa ya, harus ikhlas. Tapi di Amsal 19:17 itu ada jaminan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu merupakan piutang Tuhan sama kita. Piutang itu kan lawan dari hutang ya. Kalau hutang kan kita minjam sesuatu sama orang, duit. Kalau piutang, kita yang meminjamkan. Bukan sembarangan kalau kita melakukan kebaikan sama orang, kita meminjamkannya itu sama Tuhan. Jadi yang berhutang sama kita itu Tuhan. Itu kata Amsal 19:17. Oke, kita lanjut.
Surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hakikat itu saya pernah baca di kamus bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia, artinya kebenaran, kenyataan. Berarti di sini kan ada kata, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau diganti, hakikat menjadi kenyataan kebenarannya. Hakikat kan artinya kenyataan atau kebenaran. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada kenyataannya, pada kebenarannya adalah mati. Jadi kalau kita adalah beriman, seharusnya iman kita itu terpancar melalui perbuatan. Iman itu kan perkara hati kita, hubungan kita dengan yang di atas, kedekatan kita dengan yang di atas, keyakinan kita tentang adanya Sang Pencipta. Iman itu kan artinya percaya akan adanya Tuhan. Lalu ada kata takwa, melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Iman itu kan percaya. Kalau kita percaya adanya Tuhan, itu kan kita udah dasar dari iman itu. Kalau kita ada rasa percaya, ada rasa takut, mau curi misalnya, dak dikduk, gemetaran tangan gitu pas mau ngambil barang orang, itu berarti kita bersyukur, berarti kita itu punya iman. Kita takut ada Tuhan yang lihat. Di dalam hati kita itu ada iman. Jadi jangan sedih kalau pas melakukan hal yang salah, setelah itu kamu merasa sedih, menyesal. Itu bagus, berarti kamu itu ada iman. Cuman iman itu bukan seharusnya sih, karena kalau orang udah beriman itu kan tanpa diharuskan pun udah, tanpa dia sadari pun udah kelihatan dari tindakannya, dari perbuatannya, dari tutur katanya. Kalau pakai diharuskan itu kan udah jelas. Saya pribadi sebenarnya kurang setuju sesuatu yang sifatnya diharuskan itu. Walaupun untuk suatu perbuatan baik itu memang perlu latihan ya, perlu pembiasaan. Ya, secara tidak langsung ada kata mengharuskan, diharuskan. Tapi sebenarnya sesuatu yang baik, yang benar-benar murni dari iman itu tanpa diharuskan pun udah otomatis gitu kelihatan dari cara hidupnya. Seperti di dalam bacaan tadi ada kalimat begini, ya, surat Yakobus ya, pasal 2 ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya kan? Hanya bikin sakit hati. Saya pernah jadi teringat begini. Saya pernah
dulu waktu masih umur 17-18 lah gitu. Saya itu mengantarkan teman saya pergi ke tempat kakaknya. Pas pulang dari tempat kakaknya itu, di pertengahan perjalanan rantai motor rantai motor saya itu lepas. Waktu itu kan saya masih polos, belum terlalu paham. Walaupun hanya sekedar rantai lepas aja saya bingung waktu itu kan. Jadi pas kami lagi panik, lagi berkutat dengan rantai motor itu, ada orang lewat dari arah yang berlawanan. Kami kan posisinya pulang dari rumah kakaknya teman saya itu, otomatis sudah keluar gitu. Orang itu mungkin satu kampung atau satu daerah dengan kakak teman saya itu, jadi pergi karena berlawanan arah. Dia menyapa, bertanya, kenapa motornya? Kami bilang, lepas rantai pak. Apa jawabannya? Tanpa berhenti, cuma pelan sebentar untuk nanya gitu kan. Kami bilang, lepas rantai pak. Apa jawaban dia? Buat, katanya. Jadi saya pikir, apa arti pertanyaan atau basa-basi dia itu untuk kita? Hanya bikin jengkel kan, bikin sakit hati kan. Itu salah satu orang yang hidupnya penuh dengan basa-basi. Saya jamin dia itu seorang penjilat dimanapun dia berada. Selalu mengambil hati orang dengan berkata manis, dengan bermotif ada udang di sebalik batu. Segala sesuatu kebaikan yang dia ucapkan dari mulut itu tujuannya untuk mendapat penerimaan dari lingkungan, pujian, penghargaan dari lingkungan. Seharusnya kan berhenti sebentar begitu kan. Mana tahu walaupun cuma disentil-sentil dikit rantai motor itu kan, kita kan merasa wah ternyata bapak ini boleh juga gitu, walaupun akhirnya sama-sama ndak tahu gitu kan orang maklum, oh orang ini sebenarnya niat bantu, cuma dia pun ndak paham gitu kan. Itu sekedar bertanya terus nyelonong, jawabannya juga ndak enak, buat tanpa dia ngomong gitu pun, yang memang kami sedang dalam proses usaha membuatnya begitu. Sama dengan bacaan hari ini di surat Yakobus pasal 2 ayat 16 ini. Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi tidak diberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Bagus jangan kan? Maka saya itu secara pribadi punya prinsip kayak gini. Tidak perlu banyak ngomong, langsung dalam tindakan aja. Karena seperti saya dikutip di awal, ada kata-kata bijak bilang, hanya tindakan yang dapat memberi kekuatan. Kemudian Amsal 14:23 seperti di awal saya kutip. Kita kalau mau baik sama orang ya langsung gitu, bantu gitu, atau apalah gitu yang kita mampu. Seperti saya jadi teringat, saya pernah baca tentang kisah Bapak Abraham ya. Bapak Abraham itu kan pamannya Lot. Kita tahu Lot itu orang yang beriman, apalagi bapaknya terkenal dengan julukan bapak orang beriman. Saya ingat kisah yang dilakukan oleh bapak orang beriman ya, yaitu Bapak Abraham, di Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16, terutama di ayat 4, Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya,
318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Selama ini Abraham kan dikenal sebagai bapak orang beriman. Sebutan itu memang tidak keliru, karena iman beliau memang layak untuk diteladani. Sisi lain kehidupan Bapak Abraham ini ya, Bapak Abraham ini kan paman Lot. Kita tahu Lot itu seperti yang dikatakan di surat Petrus yang kedua pasal 2 ayat 7 dan 8. Di sana menggambarkan tentang siapa itu Lot. Ya, saya bacakan ya. Surat Petrus yang kedua pasal 2 ayat 7 dan 8. Begini bunyinya. Tetapi Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi Lot ini juga orang benar, karena memang berangkat dari keturunan orang benar. Pamannya kan Abraham itu bapak orang beriman. Nah, di Kejadian pasal 14 ini ayat 1 sampai 16 mengisahkan tentang musibah yang dialami oleh Lot ini dan mendapat bantuan langsung dari pamannya, yaitu bapak Abraham ini. Ya, kita lanjut ya, bahas tentang Abraham, bantuan Abraham kepada keponakannya ini, yang mana Kejadian 14 1 sampai 16 ini menunjukkan sisi lain dari kehidupan paman Lot ini, yaitu bapak Abraham ini. Ketika mendengar bahwa keponakannya, yaitu Lot, beserta orang-orangnya tertawan musuh, tanpa berpikir panjang, Abraham segera bertindak. Ia mengerahkan orang-orangnya yang terlatih untuk mengejar musuh demi membebaskan saudaranya itu. Usahanya berhasil ketika musuh berhasil dikalahkan, harta benda direbut kembali, dan Lot beserta orang-orangnya diselamatkan dari tangan musuh. Seharusnya begini nih, kalau kita mendengar orang sedang mengalami sesuatu masalah, jangan cuma omongan tok. Ya, kita bisa bantu, ya kita bantu sesuai dengan yang kita bisa. Misalnya ada orang meninggal, nggak masalah lah mau ada hubungan keluarga atau tidak, begitu kan. Seharusnya, walaupun saya pribadi juga karena satu dan lain hal ya, akhir-akhir ini nggak pernah lagi sih yang namanya melayat orang meninggal itu. Ya, seharusnya kita bisa bantulah kalau ada masalah atau apa gitu. Karena di dalam Amsal pasal 27 ayat 10 juga disebutkan, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kita punya adik, kita punya abang, kakak, tapi mereka jauh semua. Terus kita jahat sama orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami suatu masalah, siapa yang pertama kali tahu? Tetangga kan? Orang dekat kan? Nah, itulah maksudnya Amsal 27 ayat 10 itu. Nah, kembali lagi ke kisah paman Lot ini, yaitu bapak Abraham ini. Begitu hebatnya kalau kita punya paman seperti bapak Abraham ini. Tidak tanggung-tanggung dia kalau bantu orang ya. Dalam hal ini
di bacaan ini keponakannya yang mengalami masalah dibantu. Ya, kita seharusnya seperti ini. Ya, setidaknya ada dua pilihan ketika kita melihat saudara kita mengalami kesusahan. Pertama, berdiam diri. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk menolong. Belajar dari teladan Bapak Abraham ini, kiranya kita juga dikenal sebagai orang yang segera menolong. Ya, bukan cuma omongan kok, tapi segera menolong dengan mengerahkan apa yang kita bisa, mengerahkan segala daya upaya. Lihatlah sekeliling kita, perhatikan, pasti ada saudara yang tengah dirundung masalah. Tunjukkan kepedulian, lakukan sesuatu, jangan hanya berdiam diri. Itu yang benar dan sesuai dengan Yakobus pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Oke, kita lanjut. Surat Yohanes pasal 3. Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaannya, adakah yang mampu? Saya ulangi. Di sana ada kata menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Kita dituntut untuk mampu meneladani sikap Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Seperti juga di dalam surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan. Surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat 1 dan 2. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pertanyaannya, saya ulangi, Kristus kan udah mati nih di kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus dosa termasuk kita, ya. Kita kan manusia. Kita juga dituntut untuk bisa seperti itu. Jangan untuk semua manusia, lebih lingkupnya lebih dipersempit lagi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, yaitu menyerahkan, ya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita ya orang-orang yang dekat dengan kita, tidak harus dia itu sedarah, tidak harus dia itu satu kakek dengan kita, satu nenek. Orang yang dekat dengan kita, orang yang bisa kita jumpai sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan saudara-saudara. Mau dia tuh Kristen, non-Kristen, Katolik atau apa gitu. Kita harus wajib, ya, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk mereka. Juga tadi seperti yang saya kutip di surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat 1 dan 2 itu ada kata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tapi suka tidak suka saya harus bilang, ya, waktu kita ini kan terbatas. Kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang sekian tahun, ada yang belasan tahun udah diambil Tuhan. Nah, makanya di sini dibilang waktu yang sisa. Karena kita kan tidak tahu kapan, berapa hari lagi kita di dunia ini. Waktu yang sisa jangan dipergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Nah, salah satu cara untuk mengisi waktu yang sisa ini biar
biar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita harus siap menderita penderitaan badani. Ya kan? Karena Kristus kan udah menderita nih untuk kita, udah wafat bahkan, kemudian bangkit lagi. Nah, kita pun harus juga harus juga kayak gitu, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Itu kan maksudnya itu tadi, rela menderita secara badan, walaupun bukan untuk orang lain, untuk diri sendirilah pokok, untuk diri sendiri. Ada orang yang takut sakit, kerja noreh, gengsi, kan tidak enak secara badan gitu. Sedangkan di sana di 1 Petrus 4:1 itu disebutkan, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau orang takut sakit, contoh tadi gengsi, kerja buruh kasar, gengsi itu kan takut sakit ya, sakit secara mental, takut diolok, takut tidak diterima gitu, bahwa pekerjaan itu hina. Gitu-gitu kalau dibilang orang berdosa tidak terima gitu. Padahal jelas-jelas orang yang siap menderita penderitaan badani secara otomatis, secara tidak langsung juga menghentikan perbuatan dosa. Ya, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Kalau kita siap sakit secara badan, itu sebenarnya bentuk bertobat. Contoh. Ada orang yang pengen kaya dengan mendadak, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kenapa dia begitu? Karena untuk kaya secara normal, dia tidak bisa semudah itu. Jadi ingin melakukan jalan pintas. Orang kan begitu, pengennya yang instan, yang segera gitu. Mau makan aja pengennya yang instan ya, sehingga banyak penyakit. Tahu sendiri, segala sesuatu yang instan itu relatif endingnya itu tidak bagus. Apapun itu, sesuatu yang sifatnya instan, endingnya itu tidak bagus. Mau mie instan kek, mau kaya secara instan kek, kita harus siap menderita penderitaan badan, seperti di surat Yohanes yang pertama tadi pasal 3 ayat 16 disebutkan ya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita tidak diwajibkan untuk menyerahkan nyawa kita untuk seluruh umat di bumi ini, untuk saudara-saudara kita saja. Saudara-saudara kita itu maksudnya orang yang kita jumpai sehari-hari. Ya, tidak harus menyerahkan nyawa juga sih. Ini kan maksudnya pengorbanan yang mustahil dapat dilakukan orang saja, diperintahkan oleh firman Tuhan. Apalagi yang remeh-temeh seperti sekedar memberikan baju, mengantarkan orang pergi kemana gitu karena dia tidak ada kendaraan. Itu kan tidak sampai meneteskan darah kita dalam mengorbankan waktu, paling cuma waktu, tenaga, bensin. Biasanya orang kalau minta diantarkan pasti ya isikan bensin. Takkan untuk itu pun kita tidak mau. Apalagi kalau jelas-jelas dia itu saudara kita atau teman kita, yang mana teman pasti selalu ada lah untuk kita dalam keadaan kita butuh curhat atau apa, itu teman selalu ada. Kenapa waktu dia pengen butuh bantuan kita malah keberatan begitu? Gitu-gitu kita ngaku kita ini anak Allah, padahal
Tidak begitu kalau anak Allah. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 disebutkan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Malu kita bilang diri kita anak Allah kalau sekedar bantu saudara kita pun kita itu bersungut-sungut, marah-marah, perhitungan begitu. Bantulah seperti di Sirak pasal 29 ayat 20. Tolonglah sesamamu sesuai dengan kemampuanmu. Oke, kita lanjut. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat kekuatanmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah ini, kenapa kita dituntut untuk berbuat baik? Karena selain itu adalah wujud pengamalan iman. Secara tidak langsung ini juga cara kita mewartakan kerajaan Allah, biar orang percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah kita itu baik. Allah kita itu selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Mukjizat Tuhannya masih ada loh sampai detik ini. Ya saya ceritakan ya. Beberapa minggu yang lalu saya mengantarkan teman saya ambil HP ya. Kebetulan dia itu minta bantu. Dia itu punya duit. Budget saya segini. Saya pengen punya HP yang Android lah. Terus kami pesan lewat aplikasi Shopee. Kemudian ketika barang itu sampai, ya saya dapat WA dari JNT, barangnya udah nyampe nih gitu. Terus saya ajaklah teman saya ambil barang itu. Nah, singkat cerita, di sana ada kejadian mukjizat bagi saya ini, mukjizat. Saya tidak tahu lah kalian mau menganggapnya sebagai hal yang biasa atau kebetulan atau apa gitu kan. Tapi di dalam hati saya yakin itu mukjizat. 3 sekalian mukjizat hari itu. Kan nyampe di kantor JNT, saya parkir motor di depan. Saya turun teman saya nih kamu ambil. Ini bawa HP saya. Kebetulan kalau kita ngambil kan harus menampakkan nomor resi biar dicek sama petugasnya bahwa benar barang itu ada dan sudah nyampe, bahwa barang itu kita yang mesan, kan dicek nomor. Itulah pentingnya nomor resi. Nah bawa HP ini kamu nampakkan, kok nanti pasti dia tanya mana nomor resi, kamu kasih HP ini, saya bilang. Terus saya pergi ke seberang jalan. Di sana kan ada tempat duduk yang biasa dipakai orang. Kebetulan saat sekarang ya udah kosong itu rumah. Sebelumnya kan rumah itu dibikin usaha apa gitu sehingga biasanya ramai. Di situ ada tempat duduk di situ. Karena rumahnya udah kosong, jadi kosong juga tempat duduk itu. Saya duduk di situ. Setelah teman saya dapat barang itu, dia pergi ke saya bawa HP-nya. Kami ngobrol-ngobrol sambil merokok. Saya menghadap ke arah kantor JNT, kawan saya membelakangi. Dia duduk di atas meja. Mukjizat yang pertama, ada cewek, dia juga ngambil barang. Dia tidak tahu bahwa saya sedang memperhatikan dia, dan bagi saya menarik lah dari versi saya, sesuai dengan kriteria saya lah. Kriteria saya tentang seorang lawan jenis yang dianggap menarik itu kan tidak terlalu muluk-muluk, walaupun biasa aja bagi orang, tapi bagi saya udah menarik. Bagi saya dia itu menarik lah, udah.
Saya lihat, perhatikan, wah cewek ini boleh juga gitu kan. Dalam hati saya ini, Tuhan, niatkanlah di dalam hati cewek ini biar dia melihat ke arah saya bilang. Berselang beberapa detik setelah di dalam hati saya ngomong begitu, saya berdoa ya. Benar, cewek itu lihat ke arah saya. Oke. Pertama saya agak ragu, benarkah ini mukjizat gitu. Siapa tahu itu kebetulan. Dia memang melihat saya, bukan melihat ke arah saya, melihat saya dia, karena tidak ada motor yang lewat atau apa gitu. Nah, kemudian beberapa menit kemudian lihat lagi ke arah saya yang kedua. Saya hitungnya 3 kali, sampai 3 kali hari itu. 3 kali dia lihat ke arah saya. Itu karena saya di dalam hati ngomong, Tuhan, niatkanlah di dalam hati cewek itu biar dia lihat saya. Nah, yang kedua masih di situ juga. Ada ibu-ibu ya beli bensin di samping JNT itu kan ada jual bensin atau warung ya warung lah, tempat minum kopi, makan bakso, mie gitu, jual bensin juga. Ada ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu itu pakai jilbab ya, pakai cadar. Saya tidak tahu dia itu masih muda, masih gadis, atau udah 50-an tahun, tidak tahu, intinya bercadar. Sepertinya pulang menjemput anaknya yang pulang sekolah lah begitu, karena kelihatan anaknya pakai seragam ya, seragam anak madrasah ibtidayah, SD lah, setara dengan SD. Beli bensin di situ. Nah, pas habis diisi bensinnya, motornya di starter kalau saya hitung mungkin udah hampir 50-an kali ya sebelum akhirnya hidup itu. Udah hidup juga. Bahkan dia habis itu capek mungkin kan, pergi ke dalam entah ngomong apa gitu dengan orang kakaknya itu kan yang penjual bensin, mungkin minta bantu atau apa gitu. Keluar lagi di starter lagi kan, mungkin tidak ada yang bantu atau apa. Kasihan saya bilang,